أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Alhamdulillah, itu tauhid apa? Ada yang tahu? Tauhidul uluhiyah. Kenapa? Kenapa alhamdulillah itu tauhid uluhiyah? Ada yang bisa jelaskan? Iya, karena kita sedang memuji Allah. Dan pujian itu ibadah. Sedangkan ibadah hanya untuk Allah. Rabbil alamin, ini tauhid apa? Rububiyah. Karena makna Rabb artinya apa? Pemilik, pengatur. Ya, raja. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tauhid apa? Al-asma was sifat. Bahkan dalam alhamdulillah sendiri mengandung tauhid asma was sifat. Karena mengandung nama Allah yang merupakan nama yang paling agung akal Islam. Ya. Dan tentunya akhi, memahami dan menyelami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu sangat penting dalam hidup kita, Pak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, itu sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Seorang hamba yang kenal Allah, Pak, akan muncul perbuatan-perbuatan yang indah. Ada orang yang selalu mohon ampun dan istighfar kepada Allah. Karena dia yakin Robnya Maha Pengampun. Ada orang yang takut akan azab Allah. Karena dia yakin Robnya keras siksanya. Ada orang yang ibadahnya Masya Allah semangat sekali. Karena dia yakin bahwa Allah punya sifat rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Sehingga dia berharap pahalanya dan surganya. Nah, semua ibadah kita itu, Pak, tak lepas dari nama-nama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ketika kita mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman artinya yang dipenuhi oleh kasih sayang. Di mana kasih sayang dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ketika kita yakin banget, Pak, Allah itu Rahman, pasti akan menimbulkan apa? Ibadah-ibadah yang agung. Berupa roja, berharap. Berupa apa lagi, Pak? Senantiasa berdoa dan memohon rahmatnya dan tak pernah berputus asa. Karena dia yakin Robnya itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Makanya Allah mencelakan orang yang berputus asa. Karena orang yang berputus asa seakan-akan rahmat Allah itu sempit, Pak. Padahal rahmat Allah meliputi segala. Maka ketika dia yakin Allah itu Rahman, maka dia tidak akan mengenal hidupnya pun yang namanya putus asa. Dan tak akan pernah ia putus asa, dia akan terus semangat. Karena Tuhannya Rahman. Ketika dia tahu Ar-Razzaq, Allah pemberi apa? Rezeki, dia nggak takut kefakiran. Iya. Kuat yang memegang agama. Pak Abdullah orang mau gimana-gimana. Ketika krisis moneter nggak takut Allah yang ngasih rezeki. Kenapa? Ketika beras-beras pada naik harganya nggak takut Allah yang ngasih rezeki. Ya, nggak khawatir. Beda dengan orang yang kurang keimanannya bahwa Allah Ar-Razzaq, Pak. Selalu khawatir gimana masa depan saya, masa depan anak saya. Ya akhi, masa depan itu di tangan Allah. Udahlah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kamu yakin Ar-Razzaq. Ketika dia tahu pekerjaannya haram. Orang yang kurang beriman terhadap nama dan sifat Allah, Pak, bingung. Keluar enggak? Keluar enggak? Kalau keluar nanti saya ngasih makan anak istri dari mana? Iya. Sementara kalau enggak keluar, hasil usaha saya haram. Aduh.
Orang yang yakin Allah Ar-Razzaq, bismillah, keluar aja. Yakin Allah nggak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya. Selama kita terus hidup, Allah akan terus kasih apa? Rezeki, saudaraku. Iya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita, Pak, untuk mempelajari tentang nama-nama Allah. Rasulullah sabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan ya. Siapa yang mengihsa'nya, dia pasti masuk surga. Apa makna ihsa? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ihsa itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama yaitu mencari dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua, hifdzuha, menghafalnya. Martabat yang ketiga yaitu menyelami makna-maknanya. Menyelami apa? Makna-maknanya. Martabat yang keempat yaitu mengamalkan konsekuensinya atau yang disebut dengan berdoa dengannya. Ya. Maka ini penting, Pak. 4 martabat ini penting untuk kita lalui ketika mempelajari asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pengaruhnya dahsyat memang dalam kehidupan kita. Baik, akhwal Islam, kita masuk ke faedah selanjutnya. Isbatu tauhidil uluhiyah. 9. 10 ya. Penetapan akan adanya tauhid apa? Uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu, Mas? Ada yang tahu? Tauhid uluhiyah apa? Apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Itu mengesahkan Allah dalam apa? Ibadah. Dari mana kita mengambil? Itu dari nama Allah. Allah, kata Ibnu Qayyim, huwadzul uluhiyah. Pemilik uluhiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, wallahu wal ilahul ma'bud. Allah itu hakikatnya al-ilah, yang disembah. Makanya Allah itu Pak, nama yang paling agung itu Allah secara mutlak sudah. Oleh karena itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran apa? Ayat apa? Ayat Kursi. Dimulai dengan nama yang paling agung, Allah. Allahu la ilaha illahu. Ketika Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa, dalam doanya dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah. La ilaha illa ant. Ya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau bahwasanya Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad sa'ala bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh ia meminta melalui nama yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya pasti Allah memberi. Dan apabila seseorang berdoa melalui namanya, pasti Allah mengijabah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan tauhid uluhiyah inilah Pak, tauhid yang tidak diakui oleh kaum musyrikin. Tauhid yang tidak diakui oleh apa? Kaum musyrikin. Berbeda dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah diakui oleh kaum musyrikin Arab. Kalau orang musyrikin ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya apa? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Tapi kamu menyembah Lata? Apa kata kamu? Kami tidak menyembah mereka kecuali agar peribadahan kami kepada ini
bisa mendekatkan kami kepada Allah. Mereka karena ketidakfahaman hakikat daripada la ilaha illallah. Mereka ibadahnya kepada patung dengan niat supaya ibadah mereka kepada patung ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ibadah hanya untuk siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka itu yang diingkari oleh Rasulullah, diingkari oleh Allah. Dan itu yang membuat mereka tidak masuk tidak disebut Muslim. Ya. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Haja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesuatu yang diibadah itu cuma satu saja? Aneh sekali kata mereka. Jadi din musyrikin, agamanya orang musyrikin menganggap ibadah kepada selain Allah itu enggak masalah selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selama masih yakin pencipta langit dan bumi Allah, selama masih yakin bahwa yang ngasih rezeki Allah, enggak masalah beribadah kepada selain Allah. Asal niatnya itu. Tapi ini jelas Pak, bertabrakan dengan tauhid yang dibawa oleh para nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam.